Sejak awal Jokowi merasa ada yang tak beres dengan perlakuan Teddy Minahasa. Beberapa waktu terakhirnya tentunya adalah merupakan, betul kata Bapak Presiden, ini adalah bisa menurunkan citra Polri. Kalau kita lihat ya, sejak kejadian seperti Sambo ya, kemudian terjadi juga ada kasus di Malang ya, kemudian belum selesai muncul lagi namanya kasus Irjen Pol Teddy Minahasa ya. Artinya apa yang terjadi sekarang itu susah untuk diterima oleh masyarakat ya. Ini tidak boleh terjadi, apalagi dilakukan oleh seorang Kapolda ya. Sekarang episode yang namanya Teddy Minahasa, polisi menjual barang bukti narkoba sitaan. Ini harga mahal, jelas sekali trust pabriknya terkoyak, turun ya, kepercayaan publik kepada Polri. Ini ironi, seorang polisi, tidak hanya seorang polisi, seorang perwira tinggi, tidak hanya perwira tinggi biasa, tapi perwira tinggi bintang 2 yang baru-baru saja dipromosikan oleh seorang Kapolri. Nah, kami berharap ya dengan kejadian ini kita mohon betul Pak Kapolri usut tuntas. Saya berharap, mudah-mudahan ini baru satu kali terjadi. Ya, bukan cuma di Pak TM ya, tapi di level petinggi Polri, mudah-mudahan. Tapi jangan-jangan inilah penangkapan yang baru pertama kali berani dilakukan. Kita tinggal lihat yang mana yang baru ini terjadi, kebetulan ketangkep, ya, ketahuan. Atau jangan-jangan selama ini sudah ada, tapi belum berani melakukan penindakan. Nah, yang manapun itu menurut saya, ya terungkapnya kejahatan ini menurut saya kita harus dorong jadi momentum selalu. Sebelum terjerembab dalam kasus narkoba, nama Irjen Teddy Minahasa sudah familiar di lingkungan istana. Saat itu Teddy yang masih berpangkat Komisaris Besar Polisi bertugas sebagai koordinator pengamanan Jokowi. Ketika itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi calon presiden di pemilu presiden 2014. Teddy adalah mantan Kapolres Malang dan mantan Kabid Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Kala itu tim pengamanan Jokowi terdiri atas 42 personel polisi termasuk Teddy selaku koordinator. Pengamanan Jokowi berubah 180 derajat lantaran lebih ketat dari sebelumnya. Jika sebelumnya pengawal Jokowi kerap berjalan di belakang, kala itu para pengawal Jokowi dari polisi kerap berada di depan. Di lapangan tidak jarang Teddy dan personelnya mendorong, memukul dan membentak warga yang berebutan salaman atau berfoto bersama saat Jokowi belusukan. Hal itu tak hanya menimpa masyarakat tetapi juga wartawan. Saat itu Teddy yang masih berpangkat Komisaris Besar Polisi bertugas sebagai koordinator pengamanan Jokowi. Ketika itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi calon presiden di pemilu presiden 2014. Kala itu tim pengamanan Jokowi terdiri atas 42 personel. Termasuk Teddy selaku koordinator. 3 personel Polda Metro Jaya terlibat peredaran narkoba bersama Irjen Teddy Minahasa. Pengamanan Jokowi berubah 180 derajat lantaran lebih ketat dari sebelumnya. Ketika 2 jenderal polisi bikin ulah, belum usai Ferdi Sambo muncul lagi Teddy Minahasa. Tampilan pengawal baru Jokowi ini juga tidak lepas dari perhatian masyarakat, sebab semua pengawal mengenakan safari putih sehingga keberadaan mereka sangat mencolok perhatian. Jokowi pun mulai merasa tidak nyaman. Ia menganggap hal tersebut persoalan serius. Ia lantas mengutarakan ketidaknyamanannya itu pada awak media. Antara nyaman dan nyaman sih, ujar Jokowi di rumah transisi Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 4 Agustus 2014. Kalau terlalu ketat, masyarakat banyak yang komplain. Saya tidak mau seperti itu, ucap dia. Jokowi sedianya telah memberitahukan pengawalnya untuk tidak menjaga dia berlebihan, apalagi saat tengah belusukan ke rakyat. Namun dia mengaku hal itu kadang tidak berhasil. Tak berselang lama ia pun mengganti Teddy sehingga tak lagi menjadi koordinator tim pengamanannya. Hal itu dilakukan Jokowi usai dirinya diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2014 oleh KPU. Khairul dan Icut tampil maksimal kiprah peserta Aceh di MTQ Nasional. Teddy Minahasa putra semasa menjabat Kapolda Banten Irjen Teddy Minahasa menggantikan Irjen Pol Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur. Saya hanya ingin tetap bisa mendengar rakyat, bisa salaman dengan rakyat, itu saja, ujar Jokowi kala itu.
Tersangka kasus narkoba, kini Polda Metro Jaya telah menetapkan Teddy Minahasa sebagai tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa, mengatakan penetapan tersangka dilakukan oleh sebelumnya penyidik memeriksa Teddy sebagai saksi. Sudah ditetapkan Bapak TM jadi tersangka, ujar Mukti di Mabes Polri Metro Jakarta Pusat. TM telah diperiksa sebagai saksi tadi Kamis malam. Setelah pemeriksaan tersebut, kata Mukti, penyidik langsung melakukan gelar perkara pada Jumat pagi. Dari situ, penyidik memutuskan status Teddy dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu yang menjeratnya. Dan tadi pagi kami telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TM sebagai tersangka, kata Mukti. Teddy dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun, pungkasnya. Sebelum terjerembab dalam kasus narkoba, nama Irjen Teddy Minahasa sudah familiar di lingkungan istana. Saat itu Teddy yang masih berpangkat Komisaris Besar Polisi bertugas sebagai koordinator pengamanan Jokowi. Ketika itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi calon presiden di pemilu presiden 2014. Teddy adalah mantan Kapolres Malang dan mantan Kabid Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Kala itu tim pengamanan Jokowi terdiri atas 42 personel polisi termasuk Teddy selaku koordinator. Pengamanan Jokowi berubah 180 derajat lantaran lebih ketat dari sebelumnya. Jika sebelumnya pengawal Jokowi kerap berjalan di belakang, kala itu para pengawal Jokowi dari polisi kerap berada di depan. Di lapangan tidak jarang Teddy dan personelnya mendorong, memukul dan membentak warga yang berebutan salaman atau berfoto bersama saat Jokowi belusukan. Hal itu tak hanya menimpa masyarakat tetapi juga wartawan. Saat itu Teddy yang masih berpangkat Komisaris Besar Polisi bertugas sebagai koordinator pengamanan Jokowi. Ketika itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi calon presiden di pemilu presiden 2014. Kala itu tim pengamanan Jokowi terdiri atas 42 personel. Termasuk Teddy selaku koordinator. 3 personel Polda Metro Jaya terlibat peredaran narkoba bersama Irjen Teddy Minahasa. Pengamanan Jokowi berubah 180 derajat lantaran lebih ketat dari sebelumnya. Ketika 2 jenderal polisi bikin ulah, belum usai Ferdi Sambo muncul lagi Teddy Minahasa. Tampilan pengawal baru Jokowi ini juga tidak lepas dari perhatian masyarakat, sebab semua pengawal mengenakan safari putih sehingga keberadaan mereka sangat mencolok perhatian. Jokowi pun mulai merasa tidak nyaman. Ia menganggap hal tersebut persoalan serius. Ia lantas mengutarakan ketidaknyamanannya itu pada awak media. Antara nyaman dan nyaman sih, ujar Jokowi di rumah transisi Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 4 Agustus 2014. Kalau terlalu ketat, masyarakat banyak yang komplain. Saya tidak mau seperti itu, ucap dia. Jokowi sedianya telah memberitahukan pengawalnya untuk tidak menjaga dia berlebihan, apalagi saat tengah belusukan ke rakyat. Namun dia mengaku hal itu kadang tidak berhasil.